Shalom. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca firman Tuhan ini. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Itulah firman Tuhan yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, saudara. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mengasihi manusia tanpa mengesampingkan dosa-dosa manusia itu. Itulah sebabnya dari kasihnya Dia rela membayar hutang dosa manusia itu. Karena bagaimanapun kasih tidak akan pernah mendatangkan keadilan Allah. Karena Allah begitu mengasihi manusia, Allah tidak ingin kebinasaan manusia. Sedangkan manusia sudah jatuh dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Supaya manusia tidak mendapatkan maut harus diselesaikan, saudara. Bagaimana caranya? Lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi kasih dan keadilan Tuhan bertemu sehingga manusia beroleh pengampunan, saudara. Kematiannya menyediakan pengampunan, saudara, bagi setiap orang yang percaya kepada pengorbanan Kristus. Kematian Kristus menjadi jalan satu-satunya untuk mendapatkan pengampunan yang dari Allah. Saudaraku, kalau kita percaya pada pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dengan jelas tanpa kita dengar barangkali secara kasat mata, jelas di telinga kita diampuni, saudara. Saudaraku, apa yang kita dapatkan dalam pengampunan itu? Mari kita lihat peristiwa ini, saudara. Apa dampak dari pengampunan Allah bagi seseorang yang mengimani pengorbanan Kristus di atas kayu salib? Kita tahu kisah perempuan yang tertangkap basah, ketahuan orang berbuat zina. Betul memang, saudara, di perjanjian lama gak ada ampun orang-orang seperti ini, saudara. Mati dirasa. Dan itulah yang dipakai oleh orang-orang Farisi, Saduki, dan ahli-ahli Taurat. Sebenarnya tanpa harus dibawa kepada Yesus, sudah sah, saudara, lemparin aja. Dalam perjanjian lama, saksi yang melihat peristiwa itu, itulah yang pertama kali melemparkan batu. Tapi kalau kita lihat tadi, saudara, ceritanya, kenapa dibawa kepada Tuhan Yesus? Nggak dilempar aja. Kan Yesus, mereka nggak perlu legitimasi dari Yesus. Yesus siapa? Gitu kan, dalam artian pada waktu itu mereka kan nggak suka sama Yesus. Tapi peristiwa itu dipakai oleh orang-orang Farisi, Saduki, dan ahli-ahli Taurat untuk menjerat Yesus. Itu dikatakan tadi, mencobai Dia. Jelas memang dalam hukum Taurat, siapa yang berbuat zina habis mati dilemparin batu, atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Jadi tidak kebetulan, saudara, dibawa kepada Yesus. Walaupun pemikiran awalnya untuk menjerat Yesus dengan perkataannya melalui peristiwa itu akan dihukum mati. Tetapi luar biasa, saudara, inilah cara Tuhan memperlihatkan kasih-Nya kepada orang berdosa. Sekali lagi, saudara, Allah mengasihi manusia tanpa mengesampingkan dosa-dosanya. Jadi, saudaraku, jemaat yang Tuhan Yesus kasih GKRI Peniel, ingatlah dosamu bukan di tip X, bukan dibayar, saudara. Kalau di tip X buat kesalahan lagi, nanti di tip X lagi buat kesalahan lagi, di tip X lagi buat kesalahan lagi. Karena bukan di tip X, tapi dibayar lewat kematian Kristus. Nggak mungkin Kristus mati lagi, saudara. Tapi lihatlah apa menjadi gambaran dari peristiwa ini. Ketika diperhadapkan kepada Tuhan Yesus dengan harapan Yesus memberikan sebuah pernyataan yang salah, tetapi lewat peristiwa itulah Tuhan memberikan gambaran apa yang didapat oleh orang yang diampuni Tuhan.
apa yang dialami oleh orang yang dimaafkan oleh Tuhan. Pertama, saudara, mari perhatikan ini. Pertama, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-6, coba ayat 6. Ayat 6, saudara. Ayat 6 berkata begini, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saudara, pemikiran orang yang membawa perempuan ini ke hadapan Yesus kan supaya dilemparin batu. Harusnya Yesus sebagai pribadi yang tidak berdosa, karena nanti kita lihat, saudara, siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, dialah yang pertama kali melemparkan batu, gitu kah? Memang begitulah, saudara. Sebagai orang yang melihat kejadian itu secara langsung, lemparkan batu terlebih dahulu kepada dia. Dan ketika perempuan ini dihadapkan kepada Yesus, harusnya Yesus melempar batu, saudara. Karena Yesus juga tahu Taurat itu, Yesus juga tahu firman itu. Tetapi dia membungkuk, katanya. Dia membiarkannya, saudara. Dalam hal ini saya lihat, saudara, Yesus mau membela perempuan ini. Sikapnya dia membela perempuan ini, bukan membela dosanya ya, ingat. Membela perempuan ini. Karena untuk perempuan inilah dia datang, karena untuk perempuan inilah pengampunan disediakan, saudara. Jadi kalau sungguh engkau sudah diampuni oleh Tuhan, kalau sungguh Yesus telah mati bagimu, ingatlah Allah membela engkau. Karena Allah membela manusia lah, makanya dia datang, saudara. Kalau bukan karena pembelaannya, ngapain sih dia datang? Ngapain sih dia bersusah-susah harus turun ke dalam dunia ini? Saudaraku, saatnya perempuan itu harus dihukum, saudara. Diancam. Tapi Yesus diam, membungkuk di tanah dan menulis, katanya. Saudara yang saya kasih Tuhan, ada banyak tafsir mengenai hal ini. Dan salah satu yang saya ambil, saudara, apa yang ditulis Yesus? Dengan jelas memang nggak tahu. Jadi dia mengada-ngada, saudara. Hanya perkiraan, belum tentu betul. Tapi dari sekian perkiraan yang saya baca, saudara, satu yang paling saya menarik, dia menulis di tanah, dan yang ditulis apa? Dosa-dosa yang membawa perempuan itu ke dia. Dosa-dosa mereka, saudara. Ditulis dosa-dosa, bohong, mencuri, mengkhianati teman, apalah, saudara, ditulis. Makanya ketika dia bangkit lalu berkata, siapa yang tidak berdosa, sebelum sudah ditulis itu, saudara. Ini perkiraannya. Dialah yang pertama kali melemparkan. Yesus yang seharusnya bertindak untuk menghukum, Yesus itu bela, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Roma 8 ayat 33-34 berkata, Roma 8, 33-34, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tuhan menjadi pembela kita kalau sungguh kita sudah mengalami korban Kristus di atas kayu salib. Dari setiap tuduhan-tuduhan siapapun, termasuk tuduhan iblis, saudara. Betul memang kita adalah orang berdosa dahulunya. Betul memang kita adalah dahulunya orang bejat. Betul memang kita adalah tempat akhirnya adalah neraka. Tetapi Tuhan berkata, untuk itulah aku telah mati bagi mereka. Saudaraku, kalau saja kita sudah mengalami korban Kristus di atas kayu salib, tetapi masih merasa tertuduh, batin kita ada sesuatu yang salah, saudara. Iya, kamu kan kemarin udah bohong. Dulu masa hidupmu gelap, dulu nggak jelas ini hidupmu. Belaga aja kamu sekarang seperti orang suci, gitu kan.
Itulah sebabnya ada banyak orang gak bertumbuh, saudara, gak maju-maju, masih tertuduh dengan apa yang ia lakukan di masa lalu. Betul memang. Sekali lagi, saudara, dia tidak meniadakan dosa, tetapi dosa itu sudah ditanggung oleh Yesus, saudara. Dosa itu sudah diselesaikan Yesus, dan dosa itu sudah dibayar oleh Yesus. Gak ada alasan untuk menuduh lagi, saudara. Dengan menunduknya Yesus dan menuduh, saudara, perempuan itu aman bersama dengan Yesus. Coba kalau nggak ada Yesus, habis dia, habis, saudara. Jadi nggak kebetulan juga dalam hati mereka ada kebencian kepada Yesus, ada ingin untuk menjerat dia. Lalu dibawalah perempuan itu untuk datang kepada Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang hidup lama kita itu gelap, saudara. Becat kita nih. Walaupun mungkin kita merasa baik-baik aja, sebab firman Tuhan, tidak ada yang berbuat baik, kata seorang pun tidak. Walaupun saudara merasa saudara baik-baik, saudara bermoral, saudara punya akhlak yang mungkin baik, tapi ingat, saudara, di pemandangan Allah semua itu sudah ada bercak dosanya. Nggak mungkin masuk dalam kriteria Tuhan, saudara. Tapi dari kasihnya lah, saudara, Yesus datang supaya apa? Supaya ada pengampunan bagi kita. Dan kalau dia sudah ampuni kita, maka dia akan bela kita, saudara. Dibela bukan karena kita baik, bukan, saudara. Dibela karena memang sudah diselesaikan dosa-dosa kita. Untuk itulah aku mati bagi dia. Itulah pembelaan Tuhan. Kalau ada tuduhan iblis berkata, dia akan mencuri, dia akan berzina, dia akan melakukan dosa yang melanggar kesucianmu. Kenapa engkau bela dia? Karena aku sudah membayar semua utang dosanya. Saudaraku, kalau ini kita yakini hasil dari pengampunan Allah, kita akan damai, saudara. Kita tidak akan tertuduh lagi. Karena memang itu siasat iblis, untuk kita tidak bisa bertumbuh, saudara. Tertuduh. Alah, belagamu berdiri di mimbar. Apa sih kamu? Ingat gak kamu bulan yang lalu, 10 tahun yang lalu? Bisa kita berkata begitu. Betul, memang itulah hidupku, tetapi untuk itulah Yesus telah mati bagiku. Untuk itulah Yesus telah berkorban bagiku. Disitulah kita akan bisa bertumbuh, saudara. Kadang-kadang kan kalau kita diajak pelayanan, "Nah, Pak, maaf, gini-gini melayani gimana bisa, Pak? Hidup juga belum becus." Kenapa? Masih tertuduh terus, saudara. Misi gereja kita ini bertumbuh dewasa, saudara. Kalau saudara masih tertuduh, nggak mungkin bertumbuh. Diajak dikit, lebih jauh aja dikit. Aduh Pak, sorry, nggak pantas. Siapa yang pantas, saudara? Nggak ada. Termasuk saya berdiri di sini, jangan anggap saya ini karena saya udah pendeta lalu saya pantas. Enggak, saudara. Anugerah belas kasihan Tuhan. Ingat, aku orang berdosa mampu berdiri di sini karena memang Tuhan sudah membayar hutang dosa saya. Sehingga kalaupun iblis mau duduk saya, "Alah, belaga kamu sok suci." Bukan sok suci, memang saya suci, bukan karena saya tidak berbuat dosa, tetapi karena Tuhan sudah berkorban bagi saya. Mari Bapak Ibu bangkit untuk lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan karena kita orang baik, bukan, justru karena kita bukan orang baiklah, maka Tuhan datang kepada kita untuk membayar utang dosa kita. Pembelaan Tuhan harusnya membuat kita lebih maju di dalam Tuhan. Bukan berarti saya adalah orang suci, bukan, saudara. Justru karena saya bukan orang suci lah saya berdiri di sini. Kenapa? Untuk membalas pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah mengampuni saya, saudara. Jadi kalau dari tahun ke tahun kita begitu-begitu, jangan-jangan kita masih tertuduh.
karena kita orang berdosa. Makanya saudara, doa kita harus lebih baik. Tuhan, ampuni kami orang berdosa ini. Bukan saudara, bukan orang berdosa lagi kita sekarang. Walaupun kemarin sebelum datang ke sini kita melakukan dosa, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk mampu menang atas dosa. Kita akan lihat nanti sudah bagian yang ketiga. Tapi yang pertama, ingatkan dirimu, masa lalumu sudah ditebus oleh Tuhan, dan engkau dilindungi, dibela oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi pengacara kita, top saudara. Begitu bangganya orang kalau Hotman Paris menjadi pengacaranya. Karena apa? Pengacara top. Lebih bangga ke kita kalau Tuhan menjadi pengacara kita. Jaminannya kita akan menang saudara. Menang bukan karena kita tidak melakukan pelanggaran, atau menang karena di titik X masalah kita, bukan. Berdosa, tetapi dosanya ditanggung. Itu yang Tuhan lakukan sebagai pengacara, saudara. Bukan berarti yang salah jadi benar, benar jadi salah, tetapi dosanya dibayar, saudara. Jadi kalau ada orang coba menuduh dan mendakwa kita, dia di depan untuk membela kita. Apa yang kamu tuduhkan betul, 100% betul, tetapi semua itu aku sudah bayar, kata Tuhan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, apa wujud dari pengampunan Allah? Ayat 11 bagian B, 11 bagian B. Ketika orang-orang itu mendesak, ditulis, tulis. Kami tidak menginginkan kau menulis, kami inginkan pendapatmu apa, katanya. Didesaklah Yesus. Ketika didesak, Yesus berkata apa saudara? Oke, kalau memang mau dihukum, nggak apa-apa, hukum aja. Tapi siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah yang pertama kali melempar batu, dia yang pertama kali menghukum, kata Yesus. Nah, karena merasa mereka adalah orang berdosa, ya nggak ada, maka undurlah mulai dari yang tua, katanya. Kenapa yang tua ya? Kenapa nggak ada yang muda duluan? Kenapa Bapak Ibu? Mulai yang tertua dikata Pak, yang tertua sampai yang paling muda. Kenapa? Karena yang paling tua udah lebih banyak dosanya, saudara. Merasa, oh saya juga orang berdosa, pergi, sampai yang terakhir tinggallah Yesus sama perempuan itu, gitu kan? Ketika perempuan itu dan Yesus sudah berdua saja, lalu Yesus melihat di mana mereka semua, katanya. Nggak ada satupun yang menghukum engkau. Nggak ada Tuhan, kata perempuan itu. Lalu Yesus berkata apa? 11b, aku pun tidak menghukum engkau. Saudara, mari perhatikan ini. Aku pun. Ada banyak alasan bagi Yesus menghukum perempuan ini. Orang banyak nggak ada alasan, saudara. Tapi Yesus punya alasan. Aku pun, katanya, nggak akan menghukum engkau. Ini luar biasa, saudara. Kalau memang perempuan itu baik ya dihukum, ya lumrah dong, saudara. Atau mungkin perempuan itu salah tangkap, ya lumrah, saudara. Tapi Yesus menyadari perempuan itu memang betul. Kenapa saya belum betul apa? Berzina, saudara. Kita lihat nanti terakhir, saudara. Tapi Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Hei perempuan, tahu, dengar ya alasan untuk menghukum engkau. Tapi aku tidak menghukum engkau. Luar biasa, saudara. Pengampunan Allah membuat kita tidak dihukum, saudara. Dan hukuman Allah, waduh, lebih jauh daripada hukuman manusia, saudara. Hukuman manusia hanya mati fisik, saudara, selesai. Kalaupun dilemparin batu, ada salah tangkap, saudara. Pernah baca di dalam Perjanjian Lama, ada nabi, saudara, dihasut oleh Isabel, saudara, karena menegur suaminya yang Raja Ahab, saudara. Lalu dibuatlah konspirasi, ada tuduhan palsu.
lalu diseretlah dia, lalu lemparin batu sampai mati, saudara. Nabot istilahnya, namanya maksud saya. Itu konspirasi jahat, dilemparin batu mati, saudara. Itu cuma mati fisik, saudara. Selesai. Hukuman Allah. Bukan saudara masih mati fisik, kekal untuk selama-lamanya dalam ada apa? Api yang menyala-nyala, neraka katanya. Tetapi Yesus berkata, aku pun nggak menghukum engkau. Jadi pengampunan Allah selain membela kita, dia tidak akan menghukum kita, saudara. Apa maknanya ini bagi kita? Ingat, saudara, jangan biarkan siapapun menghukum engkau. Yesus aja yang punya hak untuk menghukum engkau. Dia justru tidak menghukum engkau, termasuk dirimu sendiri. Seringkali kita menghukum diri kita sendiri, saudara. Aku memang orang jahat, pantas memang aku dapat ini, pantas aku menderita, pantas aku dapat kesulitan ini, karena ini perbuatanku, karena ini kesalahanku, karena ini kejahatanku. Manusia nggak berhak menghukum manusia yang lain, saudara. Itu buktinya, satu persatu mereka tinggalkan perempuan itu. Kenapa nggak berhak? Karena kita juga melakukan dosa yang sama, saudara. Apa hak kita menghukum dosa orang lain padahal kita melakukan dosa yang sama? Allah saja berkata, aku tidak menghukum engkau, jadi jangan hukum dirimu sendiri. Itu langsung yang membuat kita nggak bertumbuh, saudara. Nggak pantas lah berdiri di atas mimbar, nggak pantas lah jadi penata layan, nggak pantas lah jadi majelis, nggak pantas lah melayani Tuhan. Siapa aku? Ya memang siapa dirimu, bukan siapa-siapa, saudara. Jangan hukum dirimu sendiri, padahal Allah sendiri yang punya hak menghukum engkau, justru tidak menghukum, saudara. Ingat sekali lagi, Allah tidak menghukum kita bukan karena dia kompromi terhadap dosa kita. Allah tidak menghukum kita karena dia meniadakan dosa kita. Bukan, saudara. Allah tidak menghukum kita bukan berarti dia mengesampingkan dosa kita. Bukan, tapi karena dia sudah ampuni kita lewat membayar hutang dosa kita. Mari Bapak Ibu imani ini. Kalau saudara baca Roma pasal 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Nggak ada lagi penghukuman, saudara. Jadi kalau saudara menderita, mengalami masalah, mengalami persoalan, itu bukan hukuman, saudara, bukan. Terlalu cepat kita berkata, oh ini karena Tuhan menghukum saya. Kalau nggak Tuhan menghukum saya, nggak mungkin saya mengalami ini. Bukan, saudara. Apapun kesulitan yang Anda hadapi, kesukaran yang Anda hadapi, memang bukan Tuhan yang mengirim itu, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Saudara nonton video saya nggak ya? Tujuan dari pencobaan, sekali-sekali nontonlah Bapak Ibu. Kenapa saya share itu? Karena itu berkenaan dengan visi misi kita. Nggak kebetulan itu saya share. Kalau saudara juga nonton, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Jadi jangan itu hukuman dari Allah, bukan. Memang itu Tuhan izinkan supaya apa? Makin bertumbuh, saudara. Jadi kalau suatu saat Anda mengalami kesulitan, katakan pada dirimu, ini kesempatan untuk bertumbuh, supaya mengasah kepekaanku kepada Tuhan, supaya menguatkan otot-otot rohaniku di dalam Tuhan. Bukan hukuman Tuhan, karena Tuhan tidak menghukum aku lagi. Karena apa, saudara? Kenapa Tuhan tidak menghukum kita? Karena Tuhan sudah menanggung hukuman itu. Kalau saudara merasa masih dihukum, berarti engkau meniadakan hukuman yang ditanggung oleh Tuhan. Jadi pengampunan Allah membebaskan kita dari hukuman, saudara. Lalu jangan berpikir, wah berbuat dosa lagi, nanti kita lihat, saudara. Oh, bukan itu tujuannya, bukan. Tapi untuk membebaskan dirimu. Terima kasih Tuhan, aku merdeka, saudara, bebas. Karena engkau sudah menanggung semua apa yang seharusnya saya tanggung karena dosa saya.
Aku pun tidak menghukum engkau, kata Tuhan pada perempuan itu. Dengar itu dalam batinmu, saudara. Tuhan pun tidak akan menghukum kita kalau kita mengimani korban Kristus di atas kayu salib. Hidupmu merdeka, saudara. Hidupmu bebas. Bebas untuk bergerak. Janganlah mau diikat lagi, saudara. Balik lagi, jangan cuma duduk di situ. Ya, cobalah untuk berdiri. Jangan cuma berdiri bengong. Cobalah untuk melangkah. Jangan cuma melangkah, nggak jelas kemana. Tentukan arahmu, saudara. Harus ada pertumbuhan yang jelas yang kita bisa perlihatkan, saudara. Sekecil apapun itu, yang penting ada pertumbuhan, saudara. Makanya yang ketiga, ayat 11C. 11 bagian C. 11 bagian C. Ya, dikatakan demikian. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pengampunan Allah membela kita. Pengampunan Allah tidak menghukum kita lagi. Tapi ingat, saudara, pengampunan Allah menuntut kita untuk tidak melakukan dosa lagi. Itu yang disebut tadi, bergeraknya bebas. Pengampunan Allah bukan untuk berbuat dosa lagi, saudara. Aku pun tidak menghukum engkau. Karena itu pergilah perempuan. Tapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Kalau sungguh kita sudah diampuni, ada dorongan untuk tidak berbuat dosa lagi, saudara. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Orang yang sungguh-sungguh merdeka bebas tadi tahu persis untuk apa dia merdeka. Untuk apa, saudara? Untuk tidak melakukan dosa. Bukan untuk melakukan dosa, saudara. Jadi ini gambaran orang yang diampuni. Betul memang aku dulunya orang berdosa. Tetapi Tuhan sudah membayar utang dosa saya dan membebaskan saya dari hukuman dosa. Sekarang aku mampu dan dimampukan untuk menang atas dosa. Memang, saudara, tidak ada jaminan bagi kita ketika kita sudah percaya Yesus tidak melakukan dosa lagi. Nggak ada jaminan, termasuk saya ngomong ini. Walaupun saya pendeta, nggak bisa saya jamin, aku tidak akan pernah lakukan dosa lagi. Nggak ada, saudara. Tapi ingat, orang sudah ditebus oleh Tuhan tidak harus lagi berbuat dosa. Makanya saya bilang tadi, berdoa harus lebih baik. Jangan bilang orang berdosa. Kalau orang berdosa itu apa-apa dosa, saudara. Walaupun dalam keinginan hatinya baik, tetap dosa. Nggak ada yang benar sedikit pun. Orang berdosa. Orang Indonesia semua, saudara. Tapi orang berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, walaupun ada kemungkinannya berbuat dosa, tapi tidak harus lagi berbuat dosa. Kalau orang tidak harus berbuat dosa, bukan orang berdosa lagi, saudara. Makanya disebut kita ini orang-orang kudus, saudara. Bukan karena kita tidak melakukan dosa lagi, tetapi berjuang memerangi dosa, saudara. Jangan nafi itu apa ya? Menafikan. Apa artinya menafikan? Ada bahasa Indonesia di sini. Menafikan, mengesampingkan kekudusan. Kadang-kadang nggak begitu, salah dikit, lumrahlah masih manusia, Pak. Salah sedikit, namanya juga masih terbatas, Pak. Salah sedikit, ya maklumlah, Pak. Maklumlah, Pak. Maklumlah, Pak. Bukan begitu orang yang ditebus oleh Tuhan. Dia akan berjuang memerangi dosa, walaupun ternyata jatuh juga, saudara. Ada orang, kalau masalah anak saya itu Moses. Pernah ada berdiskusi tentang LGBT, saudara. Ada dua kutub menyikapi LGBT. Pertama, mereka disingkirkan. Kenapa? Itu dosa, katanya. Makanya nggak ada orang lagi memikirkan mereka. Kutub yang kedua, merangkul. Artinya apa? Membiarkan dosa. Papa yang mana, katanya? Dua-duanya. Bukan di situ, Papa, sebenarnya. Apa dong?
Kalau kita menyingkirkan berarti nggak ada lagi kesempatan buat mereka, saudara, untuk bertobat. Lalu ada teman saya, nggak mungkin lagi bertobat, Pak. Berarti dia menurunkan derajat kuasa Allah, saudara. Kalau kita rangkul, dia akan nyaman dengan dosanya, saudara. Dia akan nggak bertobat. Yang benar yang mana, Pak? Kasihi dia, bukan untuk nyaman dengan dosanya. Yesus berkata, aku pun nggak menghukum engkau. Aku tidak menyingkirkan engkau, perempuan. Tapi ingat, aku nggak merangkul dosamu supaya engkau nyaman dengan keberdosaanmu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau LGBT dikasihi untuk tidak berbuat dosa, itu yang betul. Jangan dirangkul lalu nyaman, nggak berubah, padahal dosa. Makanya ada gereja merangkul dan tidak memikirkan bahwa itu dosa lagi, lalu dinikahkan perempuan sama perempuan, laki sama laki, gitu kan. Itu merangkul sih, mengasihi sih, tapi mengasihi yang salah, saudara. Yesus tidak mengasihi perempuan ini lalu membiarkan dia hidup dalam dosanya. Enggak. Aku pun gak menghukum engkau, tapi pergilah perempuan untuk tidak berbuat dosa lagi. Sama juga buat kita, saudara. Ketika engkau diampuni Tuhan, Maulisia, anakku, ampuni engkau, tapi aku perintahkan engkau pergi untuk tidak melakukan dosa. Ada banyak orang Kristen hari ini katanya diampuni, becatnya semakin hebat, saudara. Saudaraku, diampuni bukan untuk bebas melakukan dosa. Diampuni untuk pergi tidak melakukan dosa. Berjuanglah, saudara. Nggak ada jaminan memang. Nggak ada jaminan engkau tidak akan lakukan dosa lagi. Tetapi tidak harus berbuat dosa lagi, saudara. Kalau engkau sudah ditebus oleh darah Kristus, kematian Kristus di atas kayu salib, ketika cobaan datang, jangan lari, saudara. Engkau di sini ya, di warta kita. Kalau engkau lari, bukan di renungan saya begini. Kalau engkau lari, bukan berarti cobaannya akan hilang. Enggak, saudara. Enggak akan hilang. Dia akan hilang ketika engkau hadapi. Hadapi bukan dengan kekuatanmu. Yakinkan dirimu, aku memang tidak steril dari dosa, tetapi aku bukan harus jatuh dalam dosa. Itu keyakinan kita, saudara. Banggalah dirimu sebagai anak tebusan Allah, saudara, yang bisa menang atas dosa. Jangan maklumkan dirimu ketika engkau jatuh dalam dosa. Ya memang manusia biasa, masih terdiri dari darah dan daging. Firman Tuhan juga berkata, roh memang penurut, daging lemah. Itu berlindung untuk melakukan dosa, saudara. Enggak. Kalau engkau tahu dagingmu lemah, ikutlah yang roh penurut itu. Berjuanglah, saudara. Sehingga di minggu depan ada perubahan. Aku semakin bertumbuh. Kemarin jatuh dan jatuh lagi, saudara. Hari ini, terima kasih Tuhan, aku bisa menang atas pergumulan ini, atas godaan ini, atas dosa ini. Sehingga kita menjadi berdampak, saudara. Hidupmu beda ya sekarang ya. Aku tahu hidupmu yang lalu. Tahu lah, bukan rahasia umum lagi. Tapi sekarang kok beda ya. Jangan bilang, enggak, biasa aja. Padahal itu kesempatan untuk bersaksi, saudara. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidupku, di mana dulu aku apa-apa jatuh dalam dosa. Sekarang ada kuasa untuk menang atas dosa. Jadi kesaksian, saudara. Jadi pengampunan Allah bukan hanya untuk diri kita sendiri. Supaya orang lain pun diampuni lewat kita yang sudah diampuni, saudara. Memang tidak ada cerita selanjutnya tentang perempuan ini, tetapi Yohanes memberikan informasi. Ketika Yesus di atas kayu salib, ada perempuan-perempuan yang setia, dan salah satunya adalah perempuan ini, saudara. Dia tetap hidup dalam apa yang dikatakan Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Dia tidak kembali ke pelacurannya, saudara. Dia tidak kembali ke dalam hidup lamanya. Dia melangkah di jalan yang baru. Ya, aku memang tidak ada jaminan untuk jatuh dalam dosa, tetapi Engkau mau berkata, aku tidak harus lagi
jatuh dalam dosa. Jadi pengampunan Allah mendorong kita untuk tidak berbuat dosa lagi, saudara. Jangan benarkan kelemahanmu untuk berbuat dosa. Jangan. Tapi kenakan hidupmu yang sudah dituntun Allah dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan berkata, aku diampuni sebab aku menang atas dosa. Mari saudara kita bertumbuh dalam Tuhan. Jangan gitu-gitu aja saudara. Tetapi semakin lebih indah di hadapan Tuhan. Karena kita tahu, dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, Dia akan membela kita. Dia tidak akan menghukum kita walaupun mungkin kita masih jatuh dalam dosa. Dan Dia memerintahkan kita untuk tidak lagi berbuat dosa. Amin. Mari kita berdoa.